Halo geng, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mas Baka. Semoga para penonton di channel ini diberikan keselamatan, kesehatan dan rizki yang berlimpah. Seperti biasa channel ini membahas anime seputar One Piece. Di video kali ini, Mas Baka akan mereview Babang Zoro nih. Hayo, siapa penggemar karakter berambut hijau ini? Pasti banyak banget, ya kan? Siapa dia? Dari mana asal-usulnya? Yuk kita tonton sampai habis ya. Zoro di waktu kecil. Di masa kecil, Zoro adalah anak yang ambisius. Zoro ingin melakukan pembuktian kekuatannya nih, dengan mendatangi padepokan dojo milik Koshiro. Bukan padepokan dukun ya, yang lagi viral sekarang, hehehehe. Oh, tenan. Namun, Zoro malah disuruh melawan putrinya dulu, yaitu Kuina. Dengan kesepakatan, jika Zoro kalah, maka dia harus bersedia berlatih di bawah bimbingannya, ucap Koshiro. Dalam pertarungan dengan Kuina, Zoro pun kalah, akhirnya dia ikut berlatih keras. Setelah itu Zoro pun menantangnya berkali-kali sampai terhitung pertarungan ke-2000, Zoro tetap tidak bisa mengalahkan Kuina. Benar-benar keras kepala nih anak. Singkat cerita, Kuina dikabarkan meninggal karena kecelakaan, setelah saling berucap janji dengan Zoro, jika suatu saat, salah satu dari mereka akan menjadi pendekar pedang terkuat, dan Zoro meminta pedang Wadou Ichimonji peninggalan Kuina. Zoro terus berlatih keras setiap hari hingga ia beranjak dewasa. Mencari Mihawk. Sekarang Zoro udah gede nih, jadi Zoro mendengar desas-desus kalau ada pendekar pedang terkuat, yaitu Takanome Mihawk atau si mata elang. Dan dia mulai melakukan perjalanan untuk mencari dan menantangnya. Dalam perjalanannya, dia bekerja sampingan sebagai pemburu bajak laut untuk biaya hidupnya. Dalam waktu singkat, kehebatannya telah menyebar ke seluruh penjuru East Blue hingga Greenland. Sampai-sampai Zoro ditawari menjadi anggota kelompok kriminal yang bernama Baroque. Namun, dia menolaknya. Di East Blue. Sampai di East Blue, Zoro berada di kota sel yang dikuasai oleh Angkatan Laut, yaitu Kapten Morgan. Di sana Zoro ditangkap karena menghajar anjing milik anak Kapten Morgan, yaitu Helmeppo. Zoro pun dihukum puasa sebulan penuh, serta diikat di tiang. Beberapa hari sebelum bebas, Luffy dan Koby sampai di kota itu. Mereka menemui Zoro untuk bergabung menjadi bajak laut. Awalnya Zoro menolak, namun setelah dia tahu jika Helmeppo akan mengingkari janjinya, dia bersedia. Lalu Zoro dan Luffy berhasil mengalahkan Angkatan Laut, setelah Luffy mengambilkan ketiga pedang Zoro yang disita Helmeppo. Sejak itulah, Zoro menjadi bajak laut. Sebelum time skip. Telah banyak perjalanan dan pertarungan yang dilalui Zoro, di antaranya Arlong Park, Pulau Drum, Alabasta, Skypiea, Water Seven, Enies Lobby, Thriller Bark, dan Sabaody. Di Sabaody Zoro dan kru bajak lautnya dipisahkan oleh Bartolomeo Kuma. Zoro dilemparkan ke Pulau Kuraigana, tempat Mihawk berada. Dan dia berguru pada Mihawk selama 2 tahun untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah time skip. 2 tahun pun berlalu, akhirnya Zoro kembali berkumpul bersama kru bajak laut topi jerami. Wah, sekarang tampilannya sudah beda ya, dia lebih kekar, dan keren banget pokoknya. Sampai dipanggil Babang Zoro oleh penggemarnya. Dia membawa bekas luka di mata kirinya, yang sepertinya parah, sehingga Babang Zoro tidak pernah membuka mata kirinya sampai sekarang. Kekuatannya sudah berkali-kali lipat, hingga dia menjadi tangan kanan dari seorang Yonko. Akankah Babang Zoro bisa mengantarkan Luffy sang kapten, menjadi Raja Bajak Laut? Ikuti terus animenya ya, itulah tadi, riwayat atau kisah dari Babang Zoro. Pesan moral dari kisah Zoro adalah, jangan pernah menyerah. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan jangan lupa, bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman kalian, agar Mas Baka makin semangat nih, update videonya.